Oke, kita langsung saja ke intinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fresh yang berarti segar. Scene dimulai dengan seorang cewek yang bernama Noah yang sedang dating dengan seorang pria yang dia kenal lewat online. Pria itu bernama Chad. Terlihat si Noah tak terlalu tertarik dengan si Chad karena bedanya sifat mereka. Dan buruknya lagi, setelah selesai makan, si Chad beralasan gak punya uang dan menyuruh si Noah bayar. Dan jeleknya lagi, si Chad malah bungkus makanannya untuk dibawa pulang. Lalu berpisahlah mereka, dan si Nora bilang kalau tidak cocok dengan Chad. Yah, si Chad malah marah-marah dan kemudian dia pergi. Setelah itu, dia berolahraga dengan temannya yang bernama Molly. Mereka sudah berteman selama 7 tahun. Si Noah pun curhat tentang kejelekannya Chad dan setiap melakukan dating online, Noah selalu berakhir sendiri. Kemudian di rumah Noah sedang bekerja sambil suap-suap di aplikasi online. Dia pun dicat dengan salah satu pria, dan berakhir pria itu malah mengirimnya foto burung. Noah pun terkejut. Keesokan harinya, dia sedang berbelanja di supermarket dan seorang pria bernama Steve mendekatinya. Mereka pun mulai mengobrol dan terlihat si Noah tertarik dengan si Steve. Obrolan pun diakhiri dengan Steve yang meminta nomornya Noah. Lalu mereka pun berpisah. Setelah itu, dia curhat lagi dengan Molly tentang pesonanya si Steve. Kemudian di perjalanan pulang, Noah dicat sama Steve. Mereka pun bertemu di sebuah bar dan memesan minuman. Dan kebetulan juga bartender yang ada di sana adalah mantannya Molly yang bernama Paul. Mereka pun mulai mengobrol tentang asal, profesi, dan yang lainnya. Steve merupakan seorang dokter. Jenis dokternya itu adalah operasi plastik. Lalu Steve bertanya mengenai keluarganya Noah. Ayah Noah telah meninggal dan ibunya tidak tahu di mana karena sudah lama tak bertemu. Malam semakin larut dan mereka masih ngobrol bersama. Kemudian mereka lalu berciuman dan Noah membawa Steve ke rumahnya. Lalu mereka bercumbu-cumbu. Pagi tiba, terlihat Noah bangun dengan Steve di sampingnya. Noah lalu mengambil ponselnya dan memfoto Steve yang sedang tertidur. Lalu di kamar mandi, Noah menelpon Molly dan menceritakan betapa senangnya Noah dan bilang kalau dia bercumbu tadi malam. Karena penasaran, Molly meminta IG-nya Steve, tetapi si Steve tak mempunyai media sosial. Dan Molly menganggap itu cukup aneh. Setelah itu mereka makan malam, lalu Steve gak ikut makan karena si Steve gak makan binatang. Karena dia itu vegetarian. Kemudian Steve punya rencana untuk liburan seminggu dan mengajak Noah. Karena Noah menyukainya, dia pun ikut dan bilang ke Molly kalau dia akan liburan. Sembari mengirimi fotonya Steve yang dia foto saat dia di tempat tidur. Sore harinya Noah pun bersiap untuk pergi dan Steve sudah menunggu di luar. Lalu karena Steve bilang macet, Steve pun bilang kalau akan berangkat di pagi hari. Steve lalu mengajak Noah untuk pergi ke rumahnya dan langsung berangkat di pagi hari keesokan harinya. Di tengah jalan, Noah selalu mengabari Molly, tetapi sinyal di sana terganggu. Kemudian tibalah mereka di rumahnya Steve yang terlihat sangat sepi dan di pinggiran hutan. Di dalam, Noah pun melihat-lihat isi rumahnya Steve yang terlihat sangat mewah. Sementara itu, Steve menyiapkan minuman. Lagi-lagi Noah bertanya mengenai sinyal dan bertanya apakah si Steve punya wifi. Tapi Steve bilang kalau wifi-nya terganggu. Mereka kemudian minum bersama. Beberapa saat kemudian, Noah terlihat pusing dan tiba-tiba pingsan di depannya Steve. Ternyata Steve memberikan obat tidur di minumannya Noah. Setelah itu Noah terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Steve lalu bilang kalau dia membius Noah. Dan tiba-tiba Noah terkejut karena dia diikat dengan rantai di ruangan yang tertutup. Noah pun ketakutan dan meminta Steve untuk melepaskannya. Tetapi Steve tak mau melepaskan Noah. Noah pun takut dan mulai menangis. Dengan sopan, Steve lalu menjelaskan kalau dia menyukai Noah. Lalu bilang kalau dia akan menjual dagingnya Noah dan akan menjualnya sedikit demi sedikit dan akan tetap membiarkan Noah hidup. Noah lalu bangun dan mencoba melawan dan mencoba melepaskan rantai di tangannya, tetapi dia tak mampu berbuat apa-apa. Di lain hal, karena Noah tak mengabari, Molly pun mencoba menghubungi dan Molly lalu mendapat pesan kalau Noah sudah tiba di tempat liburannya. Sepertinya Steve lah yang mengirimi pesan itu. Pesan itu adalah sebuah foto. Setelah itu, Noah yang masih menangis mendengar seorang wanita yang bernama Penny di balik tembok. Penny adalah tahanannya Steve juga. Di sampingnya, Penny juga terdapat seorang wanita bernama Melissa. Dan sepertinya Steve hanya menyekap 3 orang. Noah pun bilang untuk menghubungi polisi dan keluarganya Penny pasti khawatir. Tetapi Penny bilang kalau dia tak punya keluarga, sama seperti Noah. Dan bisa dilihat kalau Steve mengincar wanita yang sendiri tanpa keluarga. Di sisi lain, karena penasaran dan sedikit curiga, Molly di kantor mencoba mencari identitas Steve di Google, tapi tidak ada. Dia lalu mencari foto yang dikirimi Noah, dan ternyata foto itu adalah foto yang terdapat di Google. Molly pun semakin khawatir dengan keadaannya Noah.
Setelah itu, Steve menari sembari mendengarkan musik di dapurnya, lalu mengeluarkan betis dari lemari esnya yang akan dipotong, lalu akan dijual ke pelanggannya. Potongan demi potongan dibungkus dengan rapi, tak lupa barang pribadi yang dimiliki korban yang dia potong-potong dimasukkan ke dalam kardus lalu siap dikirim ke pelanggan. Sepertinya pelanggannya Steve merupakan elit global dan pejabat besar yang menyukai daging human. Kemudian Steve datang menghampiri Noah. Dia pun meminta untuk mandi karena belum mandi seharian. Kemudian Steve pun kasihan dan mengizinkannya sembari mengancam Noah untuk tak mencoba melawan. Mereka lalu menyusuri lorong dan tangga tinggi yang ternyata mereka dikurung di bawah tanah. Lalu setelah di atas, Noah pun mencoba kabur dan berlari, dan tentu saja Noah ditangkap Steve dan memukulkan kepalanya Noah ke tembok. Berapa saat kemudian, karena Noah bersikap tak nurut, dia pun tersedar di sebuah ruang operasi dengan tak bisa bergerak karena dia dibius. Steve yang terlihat bahagia dan senang pun mulai mengiris bagian tubuhnya Noah, yaitu bagian bokongnya yang akan dia jual. Noah pun tak bisa berkutik selain hanya bisa menangis. Di lain hal, Molly mulai menyelidiki Noah dan dia mampir ke bar yang dikunjungi Noah dan Steve waktu itu. Molly pun bertanya ke Paul mengenai Noah. Setelah itu, Penny pun bertanya mengenai kondisi bokongnya. Noah sembari tertawa kecil. Noah pun bilang kalau obat membantunya dari perih yang dideritanya. Terlihat Noah hanya bisa merangkak karena bokongnya belum pulih. Kemudian Penny teriak dan Steve menggendongnya keluar yang sepertinya dia akan dipotong lagi. Setelah itu, Steve memasuki kamarnya Noah dan mulai curhat betapa capeknya dia bekerja karena pesanan masih banyak. Noah hanya terdiam sembari membaca sebuah majalah yang diberikan Steve. Dia lalu pergi meninggalkan Noah. Lalu di majalah itu terdapat sebuah kalimat yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini berarti Steve menyukaimu. Tetap berjuang, tunjukkan kekuatanmu." Kemudian Noah memanggil Penny dan menanyai keadaannya. Ternyata Penny sudah kehilangan satu kakinya. Lalu berkat info yang dikasih Paul, di siang harinya Molly tiba di sebuah rumah yang dia dapatkan dari sosial media, yang dimana dia melihat wajah Steve yang mirip dengan foto yang dikirimi Noah. Karena jaga-jaga, Molly memberikan akses lokasinya ke Paul. Di depan pintu, Molly membunyikan bel dan bertanya mengenai Noah, yang ternyata Steve telah memiliki seorang istri dan 2 anak. Istrinya yang bernama Anne tentu saja tak percaya karena dia bilang kalau dia percaya pada suaminya. Molly terus bertanya mengenai Noah dan tiba-tiba Steve datang, dan Molly bertanya mengenai Noah. Tapi Steve tak mengenal Noah dan bilang kalau namanya Brandon. Karena tak menjawab, Molly pun berjalan keluar dengan masih curiga. Dia menelpon ponselnya Noah. Dan ternyata HP-nya Noah di bawah Steve. Molly pun dipukul dari belakang oleh Anne yang ternyata dia juga bersengkokol dengan suaminya Steve. Oh, it's you. Molly, right? Well, you shouldn't have done that. Kemudian si Molly disekap di tempatnya Melissa yang ternyata Melissa sudah tidak ada di sana. Setelah itu Noah terlihat push up dan Steve datang menemuinya. Noah lalu bertanya tentang rasanya daging human. Sepertinya Noah mencoba mengelabui Steve dengan baik-baik kepadanya. Steve pun bertanya kenapa dia bertanya hal itu. Steve pun mulai luluh dan bilang kalau Noah itu berbeda, dan Steve bilang nanti akan mengajaknya makan malam di atas. Sementara itu di rumah, Anne, istrinya Steve, sedang di kamar mandi dan terlihat Steve bahagia bersama Anne. Setelah itu Anne mandi yang memperlihatkan kaki kanannya telah hilang. Dan di sini diperlihatkan berarti kalau Anne dulunya adalah salah satu korbannya Steve, yang dimana Steve menyukai Anne, dan Anne telah menerima keadaan dan dia cinta dengan Steve sampai-sampai mempunyai 2 anak. Keesokan harinya sehabis olahraga, Steve terlihat sedang mengiris tangan human kering lalu makannya. Setelah itu dia mulai memasak dan mengambil stok daging humannya di lemari es, yang dimana akan dimasak untuk makan malamnya bersama Noah. Setelah itu malamnya Steve mulai menghidangkan makanan daging humannya, sembari bertanya penasarannya Noah terhadap rasa daging human. Kemudian Noah bertanya kapan pertama kali Steve mencoba daging human. Steve pun bilang saat dia berumur 18 tahun dan dari sana dia mulai menyukainya. Dari tekstur rasanya yang tak bisa dia jelaskan. Karena penasaran, Steve pun mencari orang-orang yang juga menyukai daging human, yang dimana dia mulai membuka bisnis penjualan daging human. Lalu Noah lagi bertanya kenapa korbannya Steve hanya wanita. Steve pun bilang kalau pelanggannya meminta wanita dan rasa wanita lebih enak katanya. Noah lalu memberanikan diri untuk mencoba supaya semakin mendapatkan kepercayaannya Steve. Sembari Noah bertanya apakah daging itu dia, Steve pun bilang bukan. Daging itu bukanlah si Noah. Garpu mulai mendekati mulut Noah dan mengunyahnya secara perlahan lalu menelannya. Kemudian Noah pun bilang kalau rasanya tak bisa dijelaskan sembari tertawa.
Setelah itu karena makan telah selesai, Steve kembali membawanya ke kamar. Lalu dia membuka kamarnya Molly dan menggendongnya ke atas yang akan dioperasi. Di sisi lain, Noah memuntahkan makanan yang tadi dia makan ke kloset. Di hari berikutnya, Steve mengunjungi kamarnya Noah dan membawa hadiah, yaitu sebuah gaun berwarna merah yang akan Noah kenakan untuk nanti malam. Something for you. Noah pun mulai berdandan untuk bersiap-siap makan malam dan sepertinya bokongnya mulai membaik. Setelah itu Steve mengidangkan makanan pembuka, yaitu hati human yang ditemani dengan roti di bawahnya. Noah pun mulai mencobanya sedikit demi sedikit dan bertanya hati siapa itu. Steve pun menjawab kalau itu punyanya Melissa. Setelah makan selesai, Steve memperlihatkan koleksi korbannya yang dimana terlihat begitu banyak barang pribadi korbannya yang dipajang di balik lukisan. Noah pun melihat satu demi satu, lalu dia melihat sekumpulan ponsel korbannya yang dimana dia akan ambil nantinya. Setelah itu Steve mengidangkan makanan utama yang dimana itu adalah daging dada human yang dimiliki Molly. Di sini Noah tak mengetahui bahwa daging itu merupakan teman baiknya. Kemudian Noah mulai merayu Steve dan minta izin untuk ke toilet. Setelah itu, saat mereka bercumbu, Noah membuka celananya Steve. Di sini Steve karena sudah percaya dengan Noah, dia membiarkan Noah melakukan semua itu. Lalu tiba-tiba Noah menggigit burungnya. Lalu menempelkan pasta gigi di matanya Steve yang dia ambil saat dia ke toilet. Noah lalu lari keluar kamar dan mengunci Steve di dalam. Kemudian Noah kembali ke bawah dan membebaskan Molly dan Penny. Di sisi lain, Steve berhasil keluar dan mencari mereka. Lalu saat di dapur, Penny keluar dari lift barang dan menendang Steve, tapi Steve tak semudah itu dikalahkan. Mereka mulai saling hantam. Penny menusuk pahanya Steve. Dia pun kesakitan, lalu Steve mencekik Noah. Saat hampir mati, Molly memukul kepalanya Steve sampai pingsan. Mereka bertiga lalu kabur dan tak lupa Noah mengambil ponselnya. Di lain hal, karena kekhawatiran Paul, dia pun mengikuti lokasinya Molly dan sampailah dia di rumahnya Steve. Dia pun mengira salah jalan dan merasa takut dengan suasana rumahnya. Bukannya membantu, dia malah kabur dari sana. Kemudian mereka bertiga kabur keluar untuk pergi dari daerah sana. Lalu mereka mendengar Steve memanggil yang dimana dia sadar, sembari menembakkan pistol beberapa kali. Lalu di lain hal, karena Steve tak menghubungi istrinya, dia datang dan melihat keadaan sudah berantakan. Molly, Penny, dan Noah bersembunyi di balik pohon. Lalu Molly memberanikan diri menghajarnya dari belakang. Dan kemudian mereka menggebuki Steve dengan kejam, dengan banyak darah di mukanya. Kemudian Noah mengambil pistolnya dan menembak Steve di kepala. Dia pun meninggal. Mereka lalu pergi untuk kabur dari sana. Tibalah mereka di sebuah tembok yang terkunci dan mencoba menghubungi polisi tapi tak ada sinyal. Noah yang ponselnya ketinggalan, dia pun mencari ponselnya. Di lain hal, Anne mendapati Steve yang telah meninggal dan menyuruh anak buahnya untuk membereskannya. Noah pun mendapatkan ponselnya yang tiba-tiba Anne datang dan berpura-pura kalau dia juga salah satu korban, lalu mendorong Noah dan mencekiknya. Noah hampir mati lalu dia menusuk leher Anne dengan kunci yang dia sembunyikan di balik bajunya. Lalu Anne kembali bangkit dan mencekik Noah lagi. Dan tiba-tiba Molly datang dengan skop dan memukul kepalanya Anne sampai terkubur ke tanah. Molly dan Noah pun duduk dan menyender ke pohon. Scene diakhiri dengan sebuah meja bundar yang dikelilingi elit global sedang makan daging human. Dan selesailah film yang berjudul Fresh. Thanks for watching and see you next time.